warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9D. Kami mengambil tema yaitu tantangan kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jira Apira. Nama saya Intan Cahaya Putri. Perkenalkan, nama saya Mindri. Perkenalkan, nama saya Rana Febriani. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, bagaimana kearifan lokal dapat berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di era modern? Waalaikumsalam. Kearifan lokal yang bisa menunjang adalah terutama kita dapat mendatangkan wisatawan yang datang keluar melihat kearifan lokal di kita. Bagaimana kita tata cara memelihara melestarikan kearifan lokal. Misalkan kita dalam kearifan melaksanakan seren tahun. Mereka itu datang melihat keberadaan kita dari mulai awal persiapan seren tahunnya sampai acara-acara tradisi lainnya. Misalkan untuk di Cibadak itu ada helarannya, ada pencak silatnya, ada baksanya, dan ada sunatan massal. Itu yang kita lakukan. Dalam hal itu, maka setiap mau ada acara kita diawali dengan lapad kalamullah, tetap sama ya. Kalamullah artinya pakai bismillah, pakai syahadat salawat, pakai juga misalkan jangjawakan, seperti itu. Ada hal-hal yang dianggap sangat sakral lainnya, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan utama dalam melestarikan kearifan lokal? Tantangan yang paling utama adalah anak-anak sekarang, genji ini tidak lagi dapat melestarikan karena dia itu sifatnya sekarang tantangannya dengan adanya gadget, sehingga gadget itu yang mereka sehari-hari memegang gadget, tapi bagaimana potensi lokal itu ditinggalkan, itu masalahnya. Izin bertanya, kan kata Bapak tadi anak-anak Gen Z itu kayak kebanyakan main HP, jadi melupakan tradisi. Itu bagaimana cara mengatasinya agar tradisi itu tetap terjaga? Untuk melaksanakan tradisi itu memang kita sulit juga karena itu tantangan ya. Tantangan terberat kita hanya paling utama adalah dari mulai pendidikan di rumah tangga atau kepada ibu dan bapaknya, bagaimana anak itu dapat membagi waktu, kapan waktu pegang HP, kapan bisa bertanya kepada orang tua tentang kearifan lokal, tentang memelihara kelestarian alam, tentang kearifan lokal yang dianggap tradisi, supaya si waktunya itu tidak sia-sia. Artinya dia bisa belajar dalam kearifan lokal, dia bisa memegang HP, dia bisa menimba ilmu sesuai dengan apa yang dia cita-citakan itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kearifan lokal seringkali diabaikan dalam proses perencanaan pembangunan? Kearifan lokal yang sering diabaikan itu karena pemerintah tidak mendapatkan feedback. Artinya hasil dari kearifan lokal yang kita lestarikan. Hanya mereka itu dapat membantu dengan cara kita dapat menarik wisatawan yang datang dari luar, seperti itu. Bagaimana cara mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan pembangunan tanpa mengurangi nilai-nilai tradisionalnya? Kearifan yang harus berintegrasi adalah kearifan lokal yang dapat memelihara adat tradisi alamnya, sumber mata airnya, sumber ekonominya, sehingga masyarakat dapat merasakan bagaimana memelihara potensi lokal dalam kebijakan pemerintah dan tetap dapat melestarikan kearifan lokalnya. Bapak izin bertanya, apakah konflik antara praktik kearifan lokal dan teknologi pembangunan modern? Jika iya, bagaimana mengatasinya? Konfliknya adalah kita itu anak-anak sekarang itu tidak paham apa sih kearifan lokal dan bagaimana melestarikannya, sehingga kadang-kadang kearifan lokal itu kalah dengan sendirinya dengan adanya modernisasi. Contoh, dengan adanya gadget. Kearifan lokal anak-anak sekarang tidak ada lagi yang belajar ngaji, sulit untuk anak-anak belajar ilmu-ilmu adat tradisi, praktek keadat tradisian itu sudah banyak ditinggalkan anak-anak sekarang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana generasi muda bisa dilibatkan dalam pelestarian kearifan lokal sebagai dari strategi pembangunan berkelanjutan? Untuk strateginya adalah anak-anak muda kita bimbing, kita arahkan. Contoh di kita itu sekarang ada apa yang namanya pendidikan adat ya. Sekolah adat itu ada. Bagaimana sekolah itu dapat berfungsi supaya anak-anak itu paham apa sih kearifan lokal yang dapat
menyesuaikan dengan kondisi alam, kondisi zaman, dan kondisi ekonomi kita seperti itu. Apa pemeran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga revanasi kearifan lokal di tangan pembangunan yang cepat? Penanganan pembangunan yang cepat adalah paling utama menjaga kelestarian alam, memanfaatkan potensi alam yang ada tanpa merusak alam yang kita butuhkan. Sehingga pemerintah dapat mendatangkan investasi, tapi hal-hal alamnya jangan terlalu rusak. Misalkan mata airnya, terus hutan-hutan lindungnya, supaya kita tetap peranan pemerintah mendatangkan investasi untuk meningkatkan ekonomi, kita dapat menjaganya pelestarian alam itu secara sungguh-sungguh kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendekatan pembangunan partisipasi bisa membantu menjembatani kearifan lokal dan inovasi modern? Jadi untuk menjembatani kearifan lokal antara masyarakat dan pemerintah adalah pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada kita dapat mendatangkan investasi atau wisatawan yang akan mengembangkan ekonomi di kearifan lokal itu. Tadi yang paling utama adalah tetap terjaganya alam, lingkungan, sumber air, dan hutan-hutan lindung yang ada di sekitar masyarakat Kasupuan ini. Sekian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.